ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak pada sahabat kalian hormati, Bapak penghulu desa kalian hormati pula, Bapak Ketua DPD dan seluruh jajaran yang ada di kantor desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, khusus kepada para grup nasihat yang telah membacakan dari beberapa riwayat. Itu adalah juga surat yang ke-17 dalam Al-Quran, juga surat Isra yang dalamnya membawa tentang sholat. Sholat itu 17 rakaat sehari semalam. Jadi angka 17 ini adalah angka yang sakti. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kita untuk merenung pada surat 17 Al-Quran, yaitu surat Al-Isra, pada ayat 17 juga mengisahkan tentang kisah bagaimana umat terdahulu. Ayat itu mengatakan, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di betapa banyak kaum terdahulu sesudah Nabi Nuh yang kami hancurkan. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat tentang dosa-dosa hambanya, karena Allah maha mengetahui lagi maha melihat. Berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada malam ini sebenarnya adalah malam kita patut kita jadikan sebagai malam perenungan. Kenapa angka 17? Ya, malam perenungan ini maksud saya adalah merenungkan tentang kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Kita saat semalam berdiri 17 rakaat. Kita malam ini adalah malam 17 Agustus. Pada saat kita buka Al-Quran ayat urutan surat Al-Quran ayat 17 juga surat Isra Mi'raj. Dalam surat Isra Mi'raj berdiri tentang salat. Jadi angka 17 ini adalah angka yang sangat sakti. Kenapa demikian? Sebenarnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia itu bukan terjadi pada tanggal 17, tetapi waktu itu Presiden Soekarno ditahan oleh para pemuda agar tidak dinamakan kemerdekaan Indonesia ini adalah hadiah dari Jepang. Maka Presiden Soekarno dipaksakan dia mengikrarkan supaya dengan kemerdekaan Indonesia ini adalah hadiah dari Jepang. Sebab kalau tidak dirasakan secepat mungkin, maka boleh jadi kita dikatakan merdeka ini adalah hadiah dari Jepang. Seperti negara Malaysia. Negara Malaysia itu bukan berjuang dengan darah tumpah darah para pemimpin mereka, tapi Malaysia itu adalah hadiah dari Inggris. Beda dengan negara kita, Republik Indonesia. Negara ini adalah merdeka dengan tumpah darah, perjuangan yang dahsyat bertahun-tahun, lebih dari 300 tahun nenek moyang kita berjuang untuk memerdekakan bangsa ini. Nah, setelah bangsa ini merdeka, baru ditata sedemikian rupa. Dalam kemerdekaan inilah sebuah tanda tanya bagi kita. Kamu sekalian, merdeka itu tidak gampang. Kalau negara ini sudah merdeka 80 tahun yang silam, kalau kita semua tanya diri kita masing-masing berapa usia kita, sudah sejak kapan jiwa kita merdeka dari penjajahan-penjajahan.
yang menggerogoti kita untuk tergeret keluar daripada kami ini. Sudah sejak kapan jiwa ini merasa merdeka dengan gangguan-gangguan yang dahsyat, sehingga kemerdekaan itu adalah sebuah hasil perjuangan. Kalau kita kembali kepada hari ini, pada 17 adalah surat Isra Mi'raj yang bicara tentang salat. Sebagai gambaran tentang kemerdekaan ini, sebenarnya melalui sholat 5 kali sehari semalam adalah sebuah ibadah yang akan memerdekakan manusia dari penjagaan hawa nafsu. Namun menuju itu tidaklah gampang. Sekarang ini seringkali berbagai persoalan itu dilupakan simbol-simbol di dalamnya. Kita dalam sholat itu dikatakan oleh para ulama ahli hikmah dalam kitab Hikmatul Tasrih wal Falasifah, di situ penuh dengan hikmah bahwa satu-satunya ibadah yang paling langgeng dan paling indah gerakannya adalah sholat. Ibadah yang membuat seluruh otot yang tadinya pegal akan lepas. Ibadah yang dengan gerakan-gerakan yang akan mereduksi lagi, menggerakkan apa yang kendor kembali kepada posisi semula adalah gerakan-gerakan sholat. Persoalan sekarang, andaikan kita berumur 30 tahun, sudahkah kita tanya diri kita berapa tahun kita sudah sholat? Andaikan kita berumur 40 tahun, berapa tahun sudah kita sholat? Andaikan tadi 50 tahun, berapa tahun sudah kita sholat? Sekian tahun kita sudah sholat, apa perubahan yang terjadi pada diri kita dengan sholat itu sendiri? Simbol-simbol yang ada dalam gerakan sholat adalah simbol-simbol yang akan menjadikan orang itu merdeka zahiran wa batinan. Nah, untuk merdeka batin ini yang susah, karena di dalam agama ini penuh dengan simbol. Ketika kita takbir sholat, itu kita angkat tangan. Simbol apa? Itu simbol penyerahan kepada Allah Rabbul Jalil. Tidak ada cara yang lain ketika kita takbir kita angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, kita menyerah kepada Allah. Ibarat orang dipotong dengan pistol, maka dia angkat tangan. Ketika kita sholat, kita angkat tangan. Itu adalah simbol bahwa kita menyerah kepada Allah. Setelah kita takbir lalu kita sedekah. Sedekah itu simbol bahwa kita mati dengan urusan duniawi, hanya satu kita kepada Allah. Setelah kita sedekah, itu gambar orang mati. Lalu kita bangkit dan lalu kita ruku. Ruku itu adalah simbol kesamaan. Semua manusia sama di hadapan Allah. Allah dalam kepada Rasul dalam hadis menegaskan, "Kullun nas min Adam wa Adam min turab, la farqa bainal arab wal ajam illa taqwa." Semua manusia dari Adam itu dari tanah. Tidak ada beda antara orang Arab dan orang Arab kecuali takwa. Nah, sholat ini akan membimbing kita untuk menjadi orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membeda-bedakan dengan status sosial dan lain-lain. Maka alangkah indahnya sholat ini yang jumlah rakaatnya dalam satu hari adalah 17. Kemudian kita sujud, itu simbol penyerahan totalitas. Kalau takbir hanya penyerahan biasa, tetapi ketika sujud itu ketunduan dan penyerahan totalitas. Dan kita dulu antara sujud itu gambaran dan manusia di dalam perut ibunya. Lalu kita samakan agar nanti dalam perjalanan manusia ini meninggal dalam keadaan selamat. Jadi mulai dari berdalam sampai salam itu gambaran manusia lahir sampai mati. Sudah kita renungkan itu. Tanggal 17 sekarang, 17 Agustus adalah hari yang sangat bersejarah dan hari yang memberikan simbol betapa Indonesia bangsa ini merdeka dengan tumpahan darah dan perjuangan dari nenek kita. Sholat tidak bisa main-main. Inna al-kabiratun illa al-khashiin. Sholat itu tidak bisa main-main kecuali orang-orang yang
seringkali kadang-kadang tidak begitu kita perhatikan soal kita ini. Seringkali, maaf ini, karena di situ ujian berat, dimulai takbiratul ihram, mulai lama-lama yang seharusnya kita khusyuk pada Allah. Jujur saja ini, perjuangan ini dicontohkan oleh baginda Rasul ketika Rasul mengumumkan di depan para sahabat, siapa di antara kamu yang paling khusyuk dalam sholat dari awal sampai akhir? Tidak ada yang menyatakan, hanya satu Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina dia angkat tangan, kalau mampu Ali sholat secara khusyuk dari awal sampai akhir, akan memberikan kamu hadiah yang sopan ini. Ali melakukan khusyuk luar biasa Ali. Maka diminyakan salam, tiba-tiba ada bisikan, tahu ya subhanallah subhanallah salinan sama dan makas kasaran jauh, itu bisikan dalam hati Ali. Dimin salam langsung, nah Rasul menurunkan dia, Ali maka lebih baik apa yang terlihat dalam hati, langsung Ali tersungkur, memang tidak mampu kami ya Rasul. Nah setelah Sayyidina Ali ini ketika pernah perang dipanah petisnya dengan panah tembus, pingsan Sayyidina Ali, bangun-bangun dia bisik, sahabat tolong jadikan saya air untuk dan nanti dirikan saya untuk sholat. Ketika saya sudah sholat, cabut sudah panah ini. Tapi karena khususnya Ali, ketika sudah sholat dicabut itu panah tidak apa-apa. Dan ketika lomba yang hadirnya sorban terbersih dalam hatinya, maka kalau dibalik kayak Ali, apa yang tertulis dalam hatimu sudah berpulang dalam surga. Lalu bagaimana dengan kita? Itu simbol perjuangan dengan sholat ini. Dalam hidup kita ini penuh dengan perjuangan. Kamu makin ini, maaf ini. Perjuangan itu kadang-kadang bersimbol. Hampir ini hubungan bagi faraid ini, bagi faraid yang meninggal laki meninggalkan istri, anak perempuan dan anak laki-laki, berarti anak ini tidak perasaan semua. Meski malu, selain itu demi bagi kemudian sama menit sebenarnya dari yang berbuat ina ini bagi warisannya lalu suruh bukan mu'ayah bagi yang biarkan beli banget baju sorok. Nah di mana yang beli banget baju sorok ada yang berani. Nah apa yang terjadi? Ina bingung pakai baju sorok sampai basic sih semua tahun saya no dengan baju sorok. Nah yang ada di situ itu di dalam sorok dengan simbol sampai sekali waktu ini dengan simbol malas kayak mana di balik kepala jadi biar dia bapak yang berani lalu bapak Yunus ini simbol ini baru dia berlaku seperti bapak. Kamu bingung berbeda ke lawan bapak dengan ini. Kalau lawan seteruk, muter. Bingung bapak, aku milik anak ini. Teluk bapak. Anak-anak kalau berbagi, bila berbagi, ini. Teluk sambil. Sambil dia ngomong di kanan itu. Teluk. Dia ngomong, ini. Ilmu habis itu tidak untung. Aku tidak pilih kamu. Lu itu ini dia ini. Sambil lompek di dalam itu. Menjawab deke. Dia suka liburan berani. Simpan ini berani. Dan sini bapak. Liburan kemana sih? Sakit aneh. Karena simbol sama orang lebih suka seandainya itu sudah memerani wajah merani
Jawab kejut jawab berbeda dengan urut itu berbeda asbab itu di panggung jadi kita berjuang ilmu dan kalau harus ditimu itulah orang paling depan dan masalah ini perlu kerja baik deket maupun sasbab dalam dari Allah ketika sholat ini ketika Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim dan dalam Sahih Muslim ada kasus di situ. Kasus itu adalah tentang harta pae. Rasul memanggil 3 orang pimpinan perang. Satu Ali, kedua Zubair bin Awam, ketiga Mus'ab bin Umair. Tapi Rasul berjalan dengan Abu Bakar untuk melakukan mata-mata. Nah, ketika di tengah perjalanan mata-mata Nabi Muhammad bersama Abu Bakar bertemu dengan orang tua sekali. Nah, Nabi jadi tanda oleh mereka. Pertanyaannya berapa banyak di mana pasukan Quraisy? Orang tua ini menjawab, saya tidak akan memberitahu kamu kalau kamu tidak memberitahu saya. Siapa kamu? Lalu Nabi bilang, jadi kita berjanji, iya, kalau saya memberitahu Anda nanti saya, apakah Anda akan memberitahu saya dengan pertanyaan saya? Iya. Saya juga nanya, di mana pasukan Quraisy? Di mana orang-orang Ansar? Lalu orang tua itu mengatakan, itu di balik gunung pasir. Terus sekarang saya menanya padanya, Anda dari mana? Kata orang tua itu. Jawaban Nabi yang luar biasa, itu sangat diplomatis. Apa jawaban Nabi? Ana minal ma. Nah, kan begitu semuanya. Semua kita dari air. Padahal musuh itu dikira Nabi datang dari sebuah sumur yang ada di sekitarnya orang mengambil air. Nah, itulah diplomasi Nabi yang sangat tinggi. Nabi bilang, Ana minal ma. Tunggu musuh ini. Saya ingin bertanya sekarang, berapa jumlah pasukan Quraisy? Jawaban orang banyak sekali. Kira-kira berapa? Tidak bisa saya hitung. Tapi Nabi dengan cerdas dan jeniusnya bilang apa? Berapa dia sampai otak per hari? Nabi orang itu bilang, kemarin 98, hari ini 9. Oke, cukup. Kenapa kata Nabi kepada para pasukan? Berarti musuh ini, pasukan musuh ini berkisar antara 900 sampai 1000.
Lalu Nabi kerahkan banyak semua pasukan yang ada, padahal musuh jauh lebih banyak daripada pasukan muslimin. Tapi kalau berdiri di tebing gunung, di situ ada tumpukan pasir, kelihatannya banyak sekali. Hanya musuh ketakutan dan lari tukang langan dan meninggalkan Hatapai yang banyak sekali. Akhirnya itulah sejarah tentang Hatapai. Hatapai itulah harta yang ditinggalkan oleh musuh tanpa perang. Belum dari perang atau kalau dulu. Nah, betapa hebatnya Nabi dalam menggunakan strategi ketika menjalani perang dalam perjuangan agama. Berikutnya dalam perjuangan agama ini 17 Agustus ini sekalian, binaan tahun dalam 17 Agustus Ben Muhadrah itu kan ekspresi untuk menyambut bagaimana kegembiraan kita sudah merdeka. Tetapi sudahkah kita bertanya, kalau merdeka ini dikatakan merdeka, apakah diri ini sudah merdeka? Coba tanya terkadang ada namanya RT, rukun tetangga. Apakah tetangga sudah rukun? Di bawah RT ada namanya RW, rukun warga. Apakah warga sudah rukun? Di bawah RW ada lagi RK, rukun keluarga. Apakah keluarga sudah rukun? Di bawah RK ada lagi RT, rukun diri. Nah, kalau rukun diri baru rukun adalah manakala pikiran dengan hati serasi. Kalau ini belum terwujud, sebenarnya kita belum merdeka. Kita masih dalam proses menuju kemerdekaan, masih dalam perjuangan. Pantas ketika kita dikatakan bicara soal Al-Quran mengatakan inna lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya salah itu soal besar kecuali orang-orang khusyuk. Nah, perayaan 17 ini kemerdekaan tanggal 17 Agustus adalah seharusnya menjadi momentum bagi kita semua anak bangsa ini untuk mengintrospeksi diri kita semua tanpa kecuali bagaimana kita akan menjalani hidup menuju kepada Tuhan kita yang pada suatu saat nanti kita akan dipanggil satu persatu. Dan dalam kondisi kadang-kadang mati itu ada namanya maut buah pujaah, mati mendadak. Ada yang dengan sebuah proses sakit, ada dengan proses berbagai macam itu adalah jadi bahan kajian kita bersama. Yang jelas tanggal 17 adalah angka sakti. Baik dalam surat kita harapkan dengan gerakan apa rukun surat, baik dalam surat Al-Quran adalah surat Isra Mi'raj adalah surat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-17 mengatakan wa kam ahlakna minal qurun min ba'dimu. Sungguhnya berapa banyak kaum-kaum sesudah Nabi itu kami hancurkan. Nah, kok diceritakan pada ayat 12 ini kaum yang dihancurkan? Kenapa mereka hancur? Ya, kenapa? Di sini dijelaskan wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Tuhanmu yang tahu dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, karena Tuhanmu khabiran basira, maha tahu dan maha melihat. Berdasarkan ayat ini, bahaya sebenarnya ini yang diceritakan ini kalau kita tidak kembali cepat-cepat kepada ajaran agama dan ajaran Al-Quran. Apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 80 tahun yang silam itu menjadi penggerak bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk kita merdekakan diri kita dari penjajahan yang menyengat dalam diri kita. Yang kita lawan tidak dengan senjata, tapi kita harus lawan dengan iman dan tekad yang kuat. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, apa yang terjadi? Kerajaan menjadi asghar bila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju pada perang besar. Para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa perang besar itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Jihadun nafs, perang melawan diri." Nah ini sholat 17 kali semalam adalah mengajak kita perang melawan diri agar kita benar-benar merdeka dari penjajahan hawa nafsu dan penjajahan lain yang akan cenderung menjerumuskan diri, menjerumuskan manusia
dari keselamatan dalam bimbingan agama. Hadirin yang dirahmati Allah, sudahkah kita bertanya ketika kita sholat, kenapa harus ada salam kiri? Mestinya cukup dengan salam kanan. Salam kanan itu wajib, salam kiri itu sunnah. Andai kan ada orang sholat kemudian dia suruh salam kanan, kenapa sudah wajib anda selesai? Tapi kalau belum sholat salam kanan keluar itu maka batal semuanya. Oleh karena itu, ya, kami menghimbau ini. Sholat ini sebenarnya yang 17 rakaat hari itu tidak sekedar tadi mengajak kita untuk merdeka, tapi ada pendidikan-pendidikan lain yang harus kita tempuh di balik itu semua. Di antaranya adalah sikap dan akhlak. Ketika Rasulullah berada di Mekah, 11 tahun Rasulullah mengajarkan syahadat tauhid, syahadat Rasul dan akhlak. Begitu tahun ke-11 kenabian memasuki tahun ke-12 betul perintah sholat. Jadi selama 11 tahun di Mekah tidak ada orang sholat karena belum saatnya. Yang perlu saat itu adalah memberikan kaum muslimin agar keyakinannya tentang Allah itu adalah kuat. Seringkali kita tidak sadar bahwa dalam sholat kita terhalang oleh berbagai hal. Ampun lagi, ada pernah terjadi debat dua orang yang bersahabat, satu beragama Islam, satu beragama Islamnya. Satu beragama Islam, satu beragama Islamnya. Nah, yang beragama Islamnya itu bagian daripada agama Hindu yang ada di India. Jangan nanti sore saya mau ke rumahmu, dibilang pada Islamnya. Oh iya, saya tunggu. Lalu saudara yang Islam ini sambil menunggu dalam tamunya datang, akhirnya dia sholat. Pas ketika dia sholat di berada rumahnya, datang tamu ini. Dari jauh dia lihat tamu ini, dia bongong. Ada jadi hitam ini batu kecil. Saya berapa? Saya bekas. Meruku aneh-aneh. Coba mungkin. Mundur sekali. Batu jodoh. Musuh. Parah. Mulai memandang. Dia menulis sembahyang. Tidur. Kamu jodoh. Mulai dengan aku jodoh si nenek. Ini jodoh si nenek. Lalu ada tujuan. Apa yang dia bisa bantu? Aku sembahyang. Saya sembahyang. Allah mana dia? Tuhanku itu lain daripada yang lain. Kira-kira Tuhan terbuat dari apa? Tuhanku lain daripada yang lain. Pernah kalian mencium Tuhan? Tuhanku lain daripada yang lain. Kira-kira sekarang Tuhanmu bagaimana ukurannya? Pokoknya Tuhanku lain daripada yang lain. Maaf, tapi semuanya bodoh kan? Masa punya Tuhan lain daripada yang lain? Sebentar, saya mau nanya kepada Anda hidup atau mati? Hidup ini saya punya nyawa, punya. Pernah dia nyawa? Pernah dia nyawa? Kira-kira nyawamu di mana? Pernah kamu cium nyawa? Sebab di mana nyawa sekarang? Goblok, kamu memang kembali ke goblok. Kamu yang tentang ada nyawa, tapi kamu tidak mampu menjabarkan nyawa, apalagi saat membuat nyawa. Akhirnya semua ini dialog terjadi dialog dan akhirnya paham dan masuk Islam gara-gara sholat. Jadi sebagian orang menyebutkan dalam sholatnya adalah media. Di samping media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, juga media syiar. Ya. Kenapa ada dalam fikih namanya surat khauf, surat dalam tanda takut?
Karena di sini ada syiar di situ. Kenapa 17 Agustus ini selalu kita peringati? Sebenarnya di sini ada syiar. Syiarnya apa? Tetap kita dulu kemerdekaan sampai pada penadakan diri kita masing-masing. Jangan hanya merdeka negara ini, tapi diri kita yang paling penting merdeka. Nah, kalau sudah merdeka diri ini yang disinggung oleh As-Sauki mengatakan ketika dia bilang kayak manusia kalau dilahirkan di bumi dalam keadaan menangis, padahal orang di sekelilingmu menyambut dengan senyum manis, tapi hadapilah mati itu dengan senyum simpul. Sekalipun orang berkumpul dengan tangis terkumpul, anggun minta nunta, setiap bea lahir nangis. Oke, kita nangis, tapi ingat begitu kita mengharap orang kita biasa senyum. Senyum inilah yang kita harapkan, dan sholat akan menjadi salah satu pengantar untuk kita bangsa menghadapi mati dalam keadaan senyum. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan ada gimana lagi ya memang ini lagu sebenarnya dalam kita seperti kiara apa ini kemudian sebab ini saya kira mohon maaf mungkin umur berbalik mungkin sekedar ini aja ya mau sekedar betul akal berontak masyarakat berontak kemerdekaan dan segera sampai di sini. Mohon maaf kurangnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.